warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal ya yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan bentuk, jenis atau ciri-ciri soal yang tergolong ke dalam bentuk perbandingan berbalik nilai. Nah, perhatikan soal yang pertama. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari jika dikerjakan oleh 20 orang. Berapa hari pekerjaan tersebut dapat selesai jika dikerjakan oleh 4 orang. Nah, kenapa soal ini dikatakan sebagai soal yang berkaitan dengan konsep perbandingan berbalik nilai? Coba, semakin banyak orang yang bekerja, tentu waktunya akan semakin sedikit. Semakin sedikit orangnya, tentu waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut akan lebih banyak ya, waktunya akan lebih banyak. Nah, makanya soal ini tergolong dalam bentuk soal perbandingan berbalik nilai. Jadi cara gampang ya untuk melihat jenis atau tipe atau ciri-ciri soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai adalah jika itu adalah jika yang ditanyakan maksudnya ya, jika yang ditanyakan itu adalah banyaknya pekerjaan dan waktu penyelesaian, nah itu sudah pasti adalah perbandingan berbalik nilai. Dan ini masih tergolong soal yang sederhana ya. Soalnya ini masih sangat sederhana sekali. Katanya kita tulis dulu. Kalau 5 hari itu pekerjaannya bisa selesai oleh 20 orang. Nah, artinya 20 orang ini akan menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 5 hari. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya 4 orang, kira-kira berapa hari pekerjaan itu bisa diselesaikan? Nah, kita sudah tahu tadi bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Pekerjaan dan waktu menyelesaikan, nah itu termasuk ke dalam bentuk soal perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini untuk menentukan nilai X-nya ya. Jadi di sini kita misalkan dengan X. Jadi kalau 5 hari bisa dikerjakan oleh 20 orang, maka 4 orang ini kira-kira berapa hari pekerjaannya akan selesai. Nah, kita misalkan saja dengan X. Maka untuk menghitung besarnya nilai X ini, kita langsung gunakan cara mudah atau cara cepat saja ya. Kalau ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, kalian tinggal kalikan saja. Ya, kita buat partnya dulu. 5 kita kalikan dengan 20, kita tulis ya, 5 kita kalikan dengan 20, kemudian kita bagi 4. Ya, 4-nya kita tulis di bawah. Nah, oke. 5 kita kali 20, kemudian kita kali 4. Untuk perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai, nah kalau seandainya senilai ya, berarti nanti 5 kali 4 baru kemudian kita bagi 20 balikannya. Nanti kita akan bahas lagi ya di video sebelumnya. Nah, maksudnya di video yang berikutnya. Oke, kita selesaikan. Maka X akan sama dengan, nah tinggal dikalikan saja. 5 kali 20 ya 100 ya. 100 kita bagi 4, maka kita dapatkan X-nya adalah 25 hari. Nah, jadi kalau jumlah orangnya ada 4 orang, maka pekerjaan itu akan selesai selama 25 hari. Nah, kelihatan ya. Kalau jumlah orangnya banyak, maka jumlah harinya akan semakin sedikit. Kalau jumlah orangnya sedikit, maka jumlah harinya akan banyak. Nah, itu dia bentuk atau jenis atau ciri-ciri dari perbandingan yang berbalik nilai. Oke, kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, suatu hari Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu dia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam berapa waktu? Nah, soal yang berkaitan dengan banyaknya hewan ya dengan waktu penghabisan makanan. Nah, itu juga merupakan soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi kita sudah dapat 2 tadi ya. Tadi ciri-ciri dari soal yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai itu adalah yang pertama banyaknya pekerjaan dan waktu penyelesaian. Yang kedua banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanan. Nah, ini juga soal tentang perbandingan berbalik nilai. Kita buat dulu yang diketahui. 60 ekor katanya tadi ya, 60 ekor itu bisa menghabiskan makanannya dalam 12 hari. Bila hari itu dia membeli lagi 20 ekor ayam, hati-hati jangan langsung menuliskan 20 di sini ya. Karena katanya di sini bila hari itu dia membeli lagi. Kalau dia membeli lagi, berarti kan menyebabkan jumlah ayamnya kan menjadi bertambah. Awalnya ayamnya 60 ekor,
kemudian dia membeli lagi 20 ekor, tentu sekarang jumlah ayamnya menjadi 80 ekor, yaitu 60 yang ditambahkan dengan 20. Nah, kalau dia membeli lagi atau menambahkan lagi 20 ekor ayam ya ke 20 ekor ayam dari 60 ekor ayam yang ada tadi ya, sehingga menjadi 80, kira-kira berapa hari ayam itu bisa menghabiskan persediaan makanan. Nah, artinya dia persediaan makanan tersebut itu akan habis dalam waktu berapa hari. Nah, itu pertanyaannya. Ini juga merupakan soal tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, caranya gampang untuk menentukan nilai X tadi. Caranya adalah, tebak per ya, 60 kita kali 12, kita tulis ya, 60 kita kali 12, kemudian kita bagi 80. Akan sama dengan, nah ini punya 0 ya, kita bisa coret 0-nya. Terus di sini kan ada angka 6, ada angka 8. Nah, jadi tidak usah dikalikan dulu, cukup disederhanakan saja untuk mempermudah operasi kita. Ini 6 dan 8 sama-sama kita bagi 2 ya. 6 ini kita bagi 2, itu hasilnya 3 ya. Kemudian 8 ini kita bagi 2, hasilnya 4. Nah, kemudian ini kan ada 12, ini ada 4. Kebetulan nih 12 ini bisa kita bagi 4. 12 bagi 4 itu hasilnya adalah 3. Nah, tinggal kita kalikan 3 kali 3. Kita dapatkan hasilnya adalah 9 hari. Nah, yang di bawah ini sudah habis tercoret semuanya. Jadi 3 kali 3 ada 9. Jadi bila hari itu artinya ketika dia membeli lagi 20 ekor ayam, menyebabkan ayamnya menjadi 80 ekor, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu 9 hari. Jadi semakin banyak ayamnya, tentu waktu menghabiskan makanannya akan semakin cepat ya. Semakin sedikit ayamnya, tentu waktu untuk menghabiskan makanan itu akan lebih lama. Nah, makanya disebut dengan perbandingan yang berbalik nilai. Oke, kita latihan lagi untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang, selesai dalam waktu 15 hari. Supaya selesai dalam waktu 12 hari, pekerja yang perlu ditambah adalah, nah ingat lagi, pekerjaan dan waktu penyelesaian. Nah, berarti ini adalah soal tentang perbandingan berbalik nilai. Kita tulis dulu ya. Kalau 8 orang, dia bisa menyelesaikan proyeknya itu selama 15 hari. Nah, supaya dia selesai 12 hari, kira-kira berapa banyak pekerja yang perlu ditambah? Nah, ini pertanyaannya adalah pekerja yang perlu ditambahkan, gitu ya. Nah, untuk kasus atau soal yang seperti ini, menentukan banyaknya pekerja yang perlu ditambahkan, kalau waktunya di sini 12 hari, kita harus cari dulu. Cari dulu berapa banyak orang yang dibutuhkan ya gitu ya, berapa banyak orang yang dibutuhkan agar pekerjaan itu bisa selesai selama, maksudnya kalau 12 hari ya gitu ya, saya ulangi ya, kalau 15 hari maka pekerjaan atau proyek itu bisa dikerjakan oleh 8 orang atau 8 orang selesainya dalam 15 hari. Nah, kalau 12 hari kira-kira berapa orang pekerja yang diperlukan? Kita misalkan dengan X. Nah, kita misalkan dengan X. Nah, kita udah tahu tadi ya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maka untuk menentukan nilai X gampang. Buat pernya tinggal kalikan saja 8 kali 15. Kita tulis ya, 8 kali 15. Kemudian kita bagi dengan 12. Oke, kita bagi. Nah, ini 15 dan 12. Ini sama-sama kita bagi 3. 15 bagi 3 itu adalah 5. 12 bagi 3 itu adalah 4. Ya kan? Nah, kebetulan ini 4 dengan 8 juga bisa dibagi ya. 8 bagi 4 itu adalah 2 ya. Nah, jadi kita kalikan saja 2 kali 5. Maka kita dapatkan X-nya itu adalah 10 orang. Nah, jadi kalau 8 orang, dia akan selesai dalam waktu 15 hari. Nah, supaya dia selesai 12 hari, maka jumlah pekerja itu harus 10 orang. Nah, karena pertanyaan di sini adalah berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan, tentu banyak pekerja yang harus ditambahkan itu adalah, nah tadi yang dibutuhkan adalah 10 orang. Nah, yang ada kan ada 8 orang ya, tentu saja 10 tinggal dikurangkan dengan 8, maka akan sama dengan 2 orang. Jadi pekerja yang perlu ditambahkan itu adalah 2 orang. Nah, hati-hati ya dengan soal yang seperti ini. Jadi yang 10 ini adalah banyaknya pekerja ya, banyaknya pekerja yang dibutuhkan kalau ingin pekerjaan itu selesainya 12 hari. Nah, karena yang ditanyakan adalah pekerja yang perlu ditambah ya, tinggal dikurang aja 10 dikurangkan dengan 8, maka perlu ada penambahan 2 orang lagi. Oke, gampang ya.
Nah, berikutnya soal yang keempat. Katanya, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai, maksudnya karena suatu hal gitu ya, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari, banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah sama ya bentuk tipe soalnya dengan soal nomor 3. Ingat lagi tadi, jika banyaknya pekerjaan dan waktu penyelesaian, sudah pasti ini adalah soal tentang perbandingan berbalik nilai. Kita buat yang diketahui. Katanya kalau 49 hari itu akan diselesaikan, artinya ini ada seorang pemborong ya, dia mampu menyelesaikan pekerjaannya itu selama 49 hari dengan 64 pekerja. Nah, karena satu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam 28 hari. Oke, kita tulis ya. Nah, gini ya. Nah, dalam 28 hari, kira-kira berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Kita harus cari dulu. Kalau 28 hari, kira-kira berapa jumlah pekerjanya? Oke, ini adalah soal tentang perbandingan berbalik nih nilai. Oke, kita cari nilai X-nya. Jangan gampang ya, tinggal kalikan 49 kali 64. Oke, kemudian kita bagi dengan, bukan dibagi X ya, tapi dibagi dengan 28. Nah, kita bagi dengan 28. 49 dikali 64 dibagi dengan 28. Nah, kita sederhanakan, tidak perlu dikalikan, karena kalau dikalikan nanti hasilnya akan besar ya. Cukup, ini ada 64, ini ada 28. Jadi sama-sama kita bagi 4. 64 dibagi 4, itu hasilnya adalah 16. 28 dibagi 4, itu hasilnya adalah 7. Ya kan? Nah, 49 ini bisa dibagi 7. Kita coret. 49 bagi 7, hasilnya adalah 7. Nah, baru kita kalikan. 7 kali 16, itu hasilnya adalah 112 pekerja. Nah, jadi kalau 28 hari, kalau 49 hari, maka kita membutuhkan 64 pekerja agar pekerjaan itu selesai. Kalau 28 hari, tentu jumlah pekerjanya akan semakin banyak ya, yaitu 112 pekerja. Karena yang ditanyakan di sini adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan, ya caranya sama. Ya, caranya adalah dengan cara ya tinggal dikurangkan saja 112 pekerja dikurangkan 64 pekerja, maka hasilnya adalah 48 orang ya, atau 48 pekerja. Jadi, banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah sebanyak 48 pekerja. Nah, bagaimana? Sangat gampang sekali ya. Next video kita akan bahas kembali bagaimana cara atau bentuk soal atau jenis atau ciri-ciri soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan cara mudah untuk mengerjakannya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.